wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Ini ada pentolan-pentolan alumni ini. Kia, Isan. Alhamdulillah ya. Ini ada Kang Alvin juga ya. Dari Australia. Spanyol. Jadi pertama-tama saya secara pribadi juga secara kelembagaan gitu ya. Karena kebetulan saya hari ini juga selain sekretaris senat juga poligami ya sebagai PLT Dekan FAI. Mengucapkan terima kasih dan menyambut baik ya adanya silaturahmi yang diselenggarakan oleh IKFAI, dan untuk malam ini juga alhamdulillah kita bertemu meskipun lewat daring ya dengan Kang Ripkia dan teman-teman. Nah, jadi pada intinya memang kita harus selalu menjaga hubungan baik antar kita sesama alumni IKFAI untuk dibangun sebuah jaringan silaturahmi atau network. Dan jaringan silaturahmi dan network inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari bagaimana manusia itu hidup. Manusia itu kan oleh para ahli disebut dengan makhluk sosial. Makhluk sosial itu mesti dia berhubungan satu sama lain, terutama dengan orang yang seperjuangan. Nah, kita dipersatukan oleh satu garis perjuangan, yaitu pernah menimba ilmu ya di Universitas Siliwangi, khususnya di FAI. Ini sebuah perjuangan ideologi, sebuah perjuangan intelektual yang sama-sama kita rasakan. Termasuk saya sendiri adalah angkatan pertama ya. Nah, jadi walau bagaimanapun kalau kita merasa satu perjuangan, nah, kita tidak akan pernah putus, dan diharapkan silaturahmi ini sampai terjalin ke jannah nanti ya. Nah, jadi teman-teman, memang ketika membicarakan pasca kuliah kita, yang ada di benak kita selanjutnya adalah bagaimana kita mencari kerja. Rata-rata kebanyakan orang memang mencari kerja, tidak membuat kerja, karena memang mungkin agak berat, juga belum ada latar belakang yang kuat untuk membuat sebuah perusahaan. Baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, sehingga rata-rata di benak kita dalam judul kali ini semacam budak korporat. Jadi selalu menjadi pegawai. Itu memang bukan hal yang buruk. Itu sebuah pilihan kita, tergantung kita bagaimana memilih. Yang jelas memang langkah pertama kita adalah melamar kerja, bukan melamar seseorang ya. Kang Ripkia sudah nikah belum? Gendut gitu. Baru seperti Kang Ripkia yang sudah bekerja, selanjutnya ya melamar seseorang yang menjadi pendamping hidup gitu. Baru itu langkah kedua ya Isan. Ya, amin amin. Iya. Jadi langkah yang pertama kita memang mencari kerja. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan, hidup terasa lebih lapang dan masa depan sudah ada di tangan. Tapi ketika belum bekerja, memang saya juga merasakan mendesu ya masa depan suram. Oleh karena itu memang malam ini memang perlu kita untuk bicarakan bersama, sharing session. Jadi malam ini lebih kepada sharing session saja. Bagaimana pengalaman saya secara pribadi mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, jadi memang dalam mencari sebuah pekerjaan atau dalam menjalani hidup itu yang diperlukan adalah networking ya, jaringan. Nah, jaringan ini sesungguhnya
yang pertama dan utama adalah hablum minallah. Kita harus kuat, konektivitas kita harus kuat kepada Allah. Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Bahkan kita diperintahkan di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dalam hidup ini sesungguhnya masalah pekerjaan itu semacam ya alat aja untuk beribadah kepada Allah. Bukan tujuan utama dan yang signifikan dalam hidup. Yang signifikan dalam hidup adalah ibadah kepada Allah. Nah, jadi pekerjaan pun dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan Allah sebagai pencipta kita telah menggariskan bagaimana kita hidup, termasuk bagaimana kita mencari sebuah pekerjaan. Itu ada dalam Quran surat Al-Jumu'ah ya, surat yang ke-62, ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ketika sholat sudah didirikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, jadi Allah telah menggariskan agar kita beruntung di dunia ini, kita harus sholat dalam rangka menjalin hubungan kita dengan Allah. Allah sebenarnya tidak butuh terhadap kita. Yang butuh itu kita. Nah, jadi hal yang pertama sebelum kita mencari pekerjaan adalah lakukan dulu sholat. Baru kita bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa sholat, dan terus sholat. Jadi hari ini kita harus bertanya, kenapa hari ini saya belum mendapatkan pekerjaan? Atau kenapa hari ini saya belum mendapatkan apa-apa? Itu pertanyaan itu harus dilihat indikatornya sejauh mana kita hari ini sholat kita. Dari sisi kuantitas juga dari sisi kualitas. Apakah sholat wajib 5 waktu telah kita tunaikan? Ketika sholat 5 waktu sudah tertunaikan, apakah kita sholat yang lain? Kemudian secara kualitas, apakah kita sholat 5 waktu itu berjamaah dan tepat waktu? Itu. Nah, pengalaman saya seperti itu. Jadi sholat yang paling utama ketika ada masalah, itu lewat sholat kita curhatnya kepada Allah. Ketika menghadapi situasi, termasuk melamar pekerjaan pun, termasuk ketika menghadapi sebuah ujian pun, yang saya jaga itu konektivitas dengan Allah. Jadi jalur spiritual kalau saya. Ya. Saya juga kemarin cerita dengan Mas Paniar. Ketika saya mengikuti ujian Dewan Pengawas Syariah ya, DPS. Itu pendekatan saya pendekatan spiritual. Dijaga tuh sholat. Jadi ketika saya berangkat ke Bandung, ini tarus bin nikmatnya, saya selalu menjaga sholat berjamaah. Jadi saya cari di jalan itu pas yang sedang sholat berjamaah. Pas duhur, mampir di mana. Pas asar, mampir di mana. Bahkan ketika besoknya mau ujian pun, saya tetap menjaga sholat berjamaah. Misalnya sholat subuh tuh. Kebetulan waktu itu kan pelatihannya di di kantor Dewan Koperasinya di Bandung tuh. Itu ketika sholat subuh dikunci itu pagar tuh. Tapi di sisi ada dekat masjid di sana. Saya turun, saya lompat pagar sampai lompat sebuah selokan untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah hasilnya saya lulus gitu ya. Padahal Mas Paniar sendiri sudah tahu tuh yang daftar itu sekian orang, yang lulus itu sekian orang. Jadi sangat kecil sekali yang lulus itu paling 10%. Untuk menjadi DPS itu berat. Teman-teman Bapak juga sama. Banyak yang tidak lulus. Kemarin juga dekan fakultas di sebuah universitas itu tidak lulus.
Ada ustadz yang betul-betul hafiz juga tidak lulus tuh. Tapi kenapa saya yang tidak tahu Al-Quran dan sebagainya bisa lulus tuh? Ada keanehan tuh. Makanya jalur spiritual yang selalu saya gunakan ketika dalam menjalani hidup, termasuk mencari pekerjaan. Jadi konteksnya dalam tema kali ini, kiat yang pertama adalah kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, yaitu lewat sholat. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Dalam dunia pekerjaan, networking ini perlu ya, Kang Rifki. Jadi rekomendasi itu perlu dalam mencari sebuah pekerjaan. Kemarin alhamdulillah ada yang meminta rekomendasi dari kami kepada pimpinan fakultas ya, meminta rekomendasi untuk melamar sebuah pekerjaan. Dan dikeluarkanlah rekomendasi tersebut. Nah, itu bagian dari networking hablum minannas. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada rekomendasi tertulis ataupun lisan, dunia kerja yang kita masuki lebih mempercaya kita untuk diterima. Hablum minannas. Saya juga masuk di Unsil itu karena selain faktor hablum minallah, juga hablum minannas. Saya sebagai aktivis masjid begitu ya di DKM, lama-lama kasihan juga tuh lihat saya belum bekerja, disuruh melamar tuh saya ke Unsil sebagai tenaga administrasi. Nah, kemudian ada FAI di Unsil, saya kuliah lagi, alhamdulillah alih status jadi dosen. Jadi itu bagian juga dari networking. Jadi alhamdulillah saya tidak punya saudara di Unsil, tapi ketika rapat di yayasan, saya justru didukung oleh semua pimpinan yayasan yang menyatakan Iwan itu kasihan, rajin, sholat di masjid. Jadi waktu itu memang semua mendukung saya. Sehingga seolah-olah saya itu banyak saudaranya di Unsil, padahal tidak punya saudara. Nah, karena itu membangun networking dengan hablum minannas. Kemudian kita juga harus membangun hablum minal alam ya, menjaga hubungan baik dengan alam. Alam di sini misalnya tumbuhan, binatang. Jadi yang namanya binatang dapat membawa kita ke surga. Misalnya orang jinah, pelacur itu kan bisa masuk surga ketika memberikan minuman anjing kan. Juga ada yang masuk neraka karena mengurung kucing. Nah, itu jangan menganggap sepele terhadap binatang. Bahkan hari ini teman-teman, bagi teman-teman yang merasa belum punya pekerjaan, bisa pendekatannya dengan hablum minal alam itu. Misalnya dengan memberi sedekah kepada binatang, mengurus kucing, memberi makan kucing, itu bagian dari bagaimana kita mendapatkan infak dari itu, sehingga mendapatkan pekerjaan. Kita memberi makan ke kucing, akhirnya kita juga dalam tanda kutip diberi makan sama orang lain lewat sebuah pekerjaan. Dicoba aja tuh. Ini kiat-kiat ya. Jadi alhamdulillah saya juga sehari-hari memberi makan kucing dan lain sebagainya, menyayangi binatang lah. Itu juga bagian dari hak mereka terhadap kita sebagai manusia. Nah, itu jadi kita hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Selanjutnya konteks untuk hari ini membicarakan tentang bagaimana kiat wawancara ya. Nah, masukan dari saya mungkin Kang Rifki nantinya akan banyak mengelaborasi hal ini. Masukan dari saya, tipnya ketika wawancara, asik aja. Asik itu singkatan dari antusias, sopan, ide, dan komunikatif. Wawancara itu sendiri kan bobotnya biasanya 30%. Tes tulis 50%, wawancara 30%, 20% sisanya biasanya performance. Penampilan kita menarik tidak? Seperti Kang Rifki menarik, ganteng kan? Kumisnya udah kelihatan, performanya udah bagus. Pasti orang itu catch eye, ini bagus nih kelihatannya tongkrongannya. Nah itu. Nah ketika wawancara itu asik aja. Jadi antusias. Antusias itu kita kelihatannya bersemangat. Jadi ketika masuk wawancara kita bersemangat, kelihatannya dari wajah kita. Ketika ditanya, oh siap Bapak, siap Ibu. Nah itu antusias. Ketika ditanya kita langsung
menjawab itu antusiasnya kelihatan. Jadi semangat gitu. Kelihatan semangat, jangan loyo. Nah, itu antusias. Yang kedua, sopan. Sopan itu mungkin bagian dari chemistry kita dengan seseorang. Kalau kita sopan, orang itu akan dekat kepada kita. Hal yang paling orang lupa itu ketika ngobrol dengan seseorang, terutama yang lebih kita hormati, apalagi ini yang mewawancarai kita, kita panggil beliau-beliau itu dengan panggilan Bapak dan Ibu yang lengkap. Jangan sampai, baik Pak, baik Bu, itu kurang pas. Itu nilainya 80. Tapi yang nilainya 100, baik Bapak, baik Ibu, seperti itu. Ketika saya kemarin diwawancarai juga sama tuh. Meskipun usianya tidak terlalu jauh dengan saya, tapi saya selalu memanggil Bapak lengkap tuh, baik Bapak, baik Bapak. Jadi ketika saya, maaf Bapak, saya lupa terkait kaidah usul itu. Nah, diberi keleluasan, oke, Pak Iwan, kalau begitu apa yang Pak Iwan tahu masalah kaidah fikih? Nah, jadi karena kita sopan, mereka memberikan toleransi kepada kita agar bisa menjawab. Nah, itu. Jadi sopan itu sangat penting, terutama memanggil kepada pewawancara. Jangan sampai Pak, Bu, itu kurang sopan sebetulnya. Tapi kita harus lengkap Bapak, Ibu, begitu. Baik Bapak, baik Ibu. Itu sopan tuh. Asik. Nah, I-nya itu berarti ide. Nah, biasanya dalam sebuah wawancara suka ditanya, apa ide Pak Iwan? Apa cita-cita Pak Iwan untuk mengembangkan perusahaan kita tuh? Idenya seperti apa? Nah, oleh karena itulah kita ketika masuk kepada sebuah pekerjaan harus mencari ide bagaimana mengembangkan pekerjaan yang akan kita pegang itu. Bagaimana idenya tuh? Targetnya, cita-citanya. Mungkin Pak Rifkia nanti bisa lebih menjelaskan itu ya. Dan yang terakhir K-nya adalah komunikatif. Jadi komunikatif itu mudah memahami pertanyaan orang yang kita wawancara, juga kita juga bisa menjelaskan kepada orang tersebut sejelas-jelasnya ketika ditanya. Misalnya oleh seorang pewawancara itu ditanya, coba sampaikan kepada saya siapa Anda. Terus saya jawab, baik Bapak, saya Iwan, beralamat di jalan ini nih. Sudah aja. Nah, pertanyaan siapa itu tidak cukup hanya nama dan alamat, tetapi harus menyampaikan kepada kita siapa saya. Jadi harus lengkap, nama, alamat, latar belakang pendidikan, keahlian, dan harapan-harapan saya terhadap pekerjaan yang saya lamar ini. Baru orang mengetahui, oh siapa Iwan itu menjadi lebih jelas. Itu termasuk kita pun harus komunikatif ketika menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara itu harus jelas. Nah, mungkin itu sekedar ya masukan lah, sekedar sharing, sukses story lah secara pribadi saya meskipun kecil-kecilan, saya tadus binimat aja. Yang jelas ketika wawancara betul-betul kita harus sholat dulu lah, minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kalau saya kan bilang ke Mas Paniar, selain sholat juga baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran surat Ar-Rahman tuh. Jadi saya selalu membaca Quran surat Ar-Rahman ketika menghadapi sebuah hal yang katakanlah krusial. Nah, itu Quran surat Ar-Rahman sering dibaca oleh saya agar lancar dan sukses. Itu aja ya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya di forum ini untuk sedikit berbagi pengalaman. Mungkin nanti Kang Rifkia yang lebih banyak berbicara tentang hal ini. Dan mohon maaf, saya mungkin akan meninggalkan nanti jam 9.30 karena sudah ABG saya ya, jadi memang hidup itu terus teratur. Jam 10 harus masuk kamar, bangun jam 3. Jadi kalau sudah seperti ini harus semuanya serba teratur ya, biar menjaga stamina. Jadi jam 9.30 mungkin nanti izin kepada semuanya ya, pada Kang Isan, Kang Rifkia, Mas Paniar, juga teman-teman yang lain untuk meninggalkan ini. Kalaupun ada pertanyaan, bisa japri sajalah.
Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita sebuah pekerjaan yang terbaik, di mana pekerjaan tersebut lebih mendekatkan kita kepada Allah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan selaku pembina IKFI Unsil. Ada suaranya, Kak. Harus seimbang, harus selaras. Nah, mungkin masuk untuk ke materi sebelum nanti lebih jauh dijelaskan oleh pemantik kita, Kang Kia. Mungkin ini ada sedikit opini. Wih, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi untuk fresh graduate atau orang yang belum memiliki pekerjaan atau pengalaman bekerja, kebanyakan mungkin yang saya lihat ini mentok mungkin di tahap interview ini. Jadi apakah mungkin karena memang mindset orang atau tidak sedikit orang berpikiran bahwa interview ini hanya sebatas tanya jawab dengan HRD dan user. Apakah memang seperti itu atau memang ada yang lebih? Mungkin akan dibahas oleh Kang Kia, tetapi sebelumnya izinkan dulu saya untuk membacakan kurikulum vitae atau CV dari Kang Kia ini sendiri sebelum nanti mengisi materinya. Baik, untuk nama lengkap Rifkia Muhammad Nafasya Arfi Sehan SE. Beliau lahir di Bandung 4 April 1997 dengan jenis kelamin laki-laki. Agama Islam dengan status belum menikah. Pendidikan terakhir S1 di Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Pengalaman bekerja beliau recruiter Project Officer di PT Sinar Jernih Sukses Indo Bogor 1 November 2019 sampai 14 Juni 2021. Yang kedua, Human Capital Generalist Supervisor di PT UOM Finance pada tanggal 15 Juni 2021 sampai 14 September 2021. Nah, yang terakhir, Human Capital Business Partner di PT Cepat Express 13 Oktober 2021 sampai saat ini. Untuk pengalaman organisasi beliau merupakan Sekretaris Umum kedua IKFI Unsil, Kabid SPM PC IMM Kabupaten Tasik, Sekum PK IMM KBH, Sekbid SBO IMM PK Hisam, Dimensi Jaringan dan Kepanitiaan dan Pementasan UKM Teater 28, anggota Departemen Hikmah BEM FAI 2016, Humas Keluarga Mahasiswa Bandung 2016. Prestasi beliau penerima beasiswa pada tahun 2018 dan pelatihan yang diikuti beliau bimbingan studi teater pada tahun 2015 dan juga Darul Alkom Dasar 2018. Nah, itu mungkin perkenalan singkat. Jadi gak usah buang-buang waktu lagi. Mari silahkan kepada pemantik kita, Kang Rifkia Arfi SE, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Iwan. Ini salah satu penguji saya waktu sidang skripsi nih dulu gitu. Jadi, masih ingat Pak? Terima kasih. Gitu. Ya Pak, ya Kang Isan sebagai moderator dan teman-teman semua, terus kepada ketua saya dulu tuh Kang Hilman Fania Rohman, gitu yang mengajarkan saya banyak dulu waktu zaman kampus. Oke, gini teman-teman, pada malam hari ini mungkin kita lebih ke sharing mungkin ya, gitu karena kan maksudnya saya pun bukan seorang basic psikologi ataupun bukan seorang basic manajemen sumber daya manusia, gitu. Tapi memang kebetulan rezekinya saya bekerja di dunia human capital seperti ini, gitu. Jadi ya untuk malam ini sih ketika memang ada pertanyaan mengenai interview dan sebagainya, mungkin kita bisa saling diskusi juga, gitu. Karena kan ya kita enak-enak aja lah saling diskusi untuk malam ini, gitu. Nah, mungkin saya sedikit share screen ya, sebentar.
Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah, Kang. Sudah ya. Oke. Oke, jadi gini, mengenai interview nih. Interview di sini memang salah satu, kalau tadi kata Pak Iwan memang sekitar 30% gitu ya. Tapi memang salah satu yang bisa menjadikan kita lolos gitu ya untuk masuk ke perusahaan ataupun apapun itu, ya salah satunya adalah interview ini gitu. Jadi selain ada psikotes gitu kan, selain ada tahapan-tahapan yang lain, interview ini sangat sangat signifikan lah nilainya untuk bisa dikatakan kita di proses selanjutnya gitu. Oke. Nah, jadi mungkin di sini nih tahapan interview mungkin yang pertama kali saya bahas ya. Interview di sini sebenarnya banyak banget sih, banyak banget jenisnya gitu. Tapi mungkin yang secara umum mungkin yang saya bawakan gitu ya secara umum. Jadi ketika teman-teman nih yang pertama kali teman-teman pasti akan yang namanya ketika melihat lowongan pekerjaan itu ya teman-teman pasti akan melamar ya. Melamar ke perusahaan tersebut, mau itu posisinya apa gitu kan, admin, marketing, sales dan sebagainya gitu kan. Otomatis teman-teman bakal melamar. Dan ketika ada undangan gitu kan, eh, apa namanya teman-teman diundang untuk datang gitu kan, mau mau itu online gitu kan. Nah, biasanya yang pertama kali itu adalah interview. Nah, interview di sini sebenarnya yang paling dasar itu adalah yang paling utama adalah interview HR atau interview rekrutmen. Nah, sedikit info mungkin ya, interview rekrutmen di sini jadi interview yang dimana si HR atau rekrutmen ini, HRD ini ingin melihat secara apa namanya kepribadian teman-teman gitu. Jadi backgroundnya lah gitu. Jadi ini sesuatu dasar banget nih gitu. Makanya memang pertanyaan-pertanyaan pun yang nanti akan kita bahas tidak terlalu sulit sebenarnya dengan interview dengan user gitu. Nah, sebenarnya setelah memang teman-teman lolos gitu ya dari interview dengan user dengan interview dengan rekrutmen HR ataupun HRD, biasanya nanti akan dilanjutkan dengan interview user. Nah, interview user di sini apa sih? Ya kan? Interview user di sini adalah interview dengan calon atasan teman-teman gitu. Jadi misalnya nih teman-teman diundang oleh HRD PTA gitu kan. Nah, teman-teman pertama kali akan melakukan interview dengan HRD PTA. Dan ketika teman-teman lolos gitu kan, misalnya teman-teman mendaftar sebagai admin, otomatis nanti atasannya nggak mungkin dong seorang HRD itu. Gitu. Otomatis misalnya senior staff admin gitu kan atau head admin gitu. Nah, itu setelah interview dengan HRD pasti akan interview dengan user. Nah, interview user di sini sih biasanya lebih spesifik pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi tidak secara mendasar. Interview user di sini ya nanti pun akan kita bahas gitu ya. Itu sih. Nah, untuk biasanya sih dua ini sih udah cukup nih untuk melakukan interview di level staff karena kan kita tahu sendiri gitu kan ada level staff, ada level senior staff, ada level SPV gitu kan, ada level manager, senior manager gitu sampai dengan direktur gitu. Nah, itu tahapannya sih panjang banget memang gitu. Tapi memang yang saya ambil ini mungkin di level staff dulu nih gitu. Level staff sih untuk dua ini cukup gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini nih. Ini mungkin yang biasanya, jadi ini mungkin sedikit info, memang saya pun ketika memang diamanahi untuk ngisi materi seperti ini pun, saya pun coba ngobrol, diskusi dengan teman-teman pekerja ya, teman-teman kerja saya yang memang basicnya psikologi dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini mungkin saya pun berbicara berdasarkan dengan experience saya gitu. Jadi ketika saya pertama kali interview waktu di PT Sinergi Sukses Indo, di PT WOM sampai dengan PT Cepat Express sampai saat ini, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini yang keluar nih, gitu. Jadi, nah ini jadi saya membagikan dua sih, ada tulisan fresh graduate dan experience. Tapi sebenarnya yang membedakan itu, kalau di fresh graduate itu tidak ada pengalaman bekerja. Gitu. Nah, ini tips juga sih, maksudnya nanti ini biasanya pertanyaan-pertanyaan akan keluar, nanti mungkin saya akan mencontohkan bagaimana cara saya interview gitu. Karena mungkin kebetulan kemarin juga saya beberapa kali dapat offering gitu ya, beberapa kali dapat offering dengan teknik saya untuk interview gitu, alhamdulillahnya gitu kan. Nah, oke, jadi gini, ini yang pertama nih, fresh graduate.
Nah, ini mungkin yang pertama nih, yang pertama kali seorang interviewer itu pasti bakal menyuruh teman-teman untuk memperkenalkan diri selengkap-lengkapnya, gitu kan. Nah, kenapa nih disuruh untuk memperkenalkan diri gitu? Karena supaya si interviewer ini tahu nih, gitu, background teman-teman, gitu kan, background teman-teman. Nah, setelah sudah tahu background teman-teman, jadi saya akan berbicara dari sisi interviewer dulu mungkin ya. Dari interviewer dulu, nanti akan saya bahas bagaimana dari sisi kandidat gitu. Nah, ini dari sisi interviewer, yang pertama pasti memperkenalkan diri selengkap-lengkapnya dulu. Nah, setelah memperkenalkan diri selengkap-lengkapnya versi teman-teman gitu kan, versi teman-teman gitu kan, versi teman-teman. Nah, seorang interviewer atau seorang HRD ini pasti bakal nanya keluarga, alamat rumah, pendidikan, pekerjaan keluarga, gitu. Jadi kenapa sih ditanya nih masalah keluarga, alamat rumah, pekerjaan keluarga? Sebenarnya kan mungkin sebagian orang rada sensitif sebenarnya, gitu. Nah, ini kenapa dipertanyakan seperti ini? Karena seorang HRD itu pengen tahu, gitu kan, dia nih secara background keluarganya seperti apa? Apakah memang misal dia nih seorang anak pertama, punya adik 3 gitu kan, terus ibunya sebagai ibu rumah tangga, ayahnya sebagai buruh gitu kan. Nah, secara gambaran seperti itu, seorang HRD sebenarnya bisa memutuskan kayak, oh ini sebenarnya butuh kerja nih, gitu ya, butuh kerja. Itu secara dasarnya butuh kerja, gitu kan, butuh kerja. Nah, jadi ya ini yang harus kita jelaskan nih, gitu. Harus kita jelaskan, jadi supaya seorang HRD juga bisa menilai teman-teman itu seperti apa. Nah, setelah background check sudah ditanyakan oleh seorang HRD, biasanya misalnya memang teman-teman fresh graduate dari universitas gitu ya. Nah, biasanya suka menanyakan kegiatan gitu. Misalnya karena emang belum ada pengalaman kerja ya, biasanya seorang HRD suka nanya, kamu kegiatannya selama kampus, selama kuliah ngapain aja sih? Gitu kan. Karena kan beberapa ada juga yang memang hanya kuliah pulang gitu kan. Ada yang fokus organisasi, komunitas gitu kan, ikut volunteer sana sini gitu. Ada yang memang fokus perlombaan gitu kan. Ada lomba gitu kan, kayak teman saya itu Kang Alwin kerjaannya lomba gitu kan, kemana-mana lomba gitu. Terus ada juga yang fokus akademik gitu. Ada juga yang kuliah pulang. Nah, kenapa seorang HRD mempertanyakan hal ini? Jadi sebenarnya ketika mempertanyakan hal ini tuh HRD tuh pengen tahu kalian kan belum ada pengalaman kerja gitu kan, belum ada pengalaman kerja. Nah, selama kalian ngampus tuh ngapain aja sih gitu loh, ngapain aja, misalnya memang kerjaannya organisasi terus gitu kan, tapi ketika misalnya masalah IPK pun fine-fine aja. Nah, ini kan nanti organisasi pun pasti bakal akan dibahas gitu, misalnya organisasi kalian ikut ikut teater, BEM, ikut Kopma dan sebagainya, itu pasti akan dipertanyakan gitu. Jadi kalian ngapain aja di BEM itu, kalian jadi apa, ngapain aja gitu. Itu pasti bakal ditanyakan karena yang mengukur produktivitas teman-teman gitu. Jadi tidak hanya kuliah pulang ataupun tidak hanya nongkrong aja. Gitu. Nah, itu juga biasanya dipertanyakan. Jadi untuk mengukur nih dia nih secara soft skill punya nggak sih gitu. Public speakingnya dia punya nggak sih. Nah, itu jadi gambaran juga gitu. Kenapa memang salah satu apa namanya, salah satu cara lah ya selama kita kuliah itu ya kita harus aktif tuh ya seperti itu untuk melatih soft skill kita juga gitu. Nah, biasanya setelah memang mempertanyakan masalah seputar kampus gitu kan, seputar kampus dan sebagainya, kadang suka ditanya nih space waktu kosong. Jadi misalnya teman-teman dari lulus sidang tuh wisuda tuh Juni gitu ya, Juni, dan teman-teman dapat panggilan itu di bulan November interview. Otomatis kan ada beberapa space waktu kosong tuh, Juli, Agustus, September, Oktober, kurang lebih 4 bulan. Nah, itu kadang ditanya sama seorang HRD gitu. Misalnya biasanya pertanyaannya seperti ini. Ini kan kamu udah lulus di bulan Juni gitu kan, dan sekarang bulan November. Kamu kerjanya ngapain aja gitu. Nah, ini kenapa dipertanyakan seperti ini ya? Baik lagi, ini untuk mengukur produktivitas teman-teman di saat pasca wisuda. Nah, biasanya sih ya ada beragam-ragam jawaban sih sebenarnya di sini gitu kan. Kadang ada yang memang di rumah aja gitu, kadang ada yang mengikuti pelatihan ABCD, kadang memang ada yang aktif di mana gitu kan. Biasa kan kalau misalnya udah ikut organisasi zaman kampus,
Walaupun kita udah pasca lulus juga kadang masih ikut mengikuti gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya dipertanyakan. Kalian ngapain aja sih gitu? Ada nggak kayak mengikuti pelatihan untuk meningkatkan soft skill kita, meningkatkan hard skill kita gitu? Ada nggak gitu? Nah, ini juga sebenarnya jadi salah satu apa namanya ya penilaian juga gitu. Nah, setelah memang membahas tentang masa kuliah dan pasca kuliah, nah ini sebenarnya bukan jarang sih. Biasa untuk seorang HRD itu mempertanyakannya kan kadang beda-beda gitu. Tapi memang secara umum ini mungkin salah satu juga ada yang ditanya nih. Titik terendah dalam hidup gitu. Jadi kenapa nih ditanya titik terendah dalam hidup? Jadi kita kan pasti setiap orang mempunyai titik tertinggi, titik terendah gitu. Kayak pencapaian terendah, pencapaian tertinggi dalam hidup. Itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada gitu. Kenapa seorang HRD mempertanyakan hal ini? Nah, jadi di sini misalnya memang titik terendah saya adalah ketika zaman kuliah IPK sempat jeblok misalnya sampai 2 gitu kan. Nah, ini di sini yang diharapkan itu adalah problem solving-nya. Gitu, ketika teman-teman mengalami titik terendah, apa yang teman-teman lakukan? Itu yang jadi titik fokusnya di sana. Apa yang akan dilakukan setelah teman-teman terkena titik terendah tersebut? Itu yang akan dipertanyakan. Gitu. Nah, jadi itu yang harus dipersiapkan sih jawabannya. Terus titik tertinggi dalam hidup. Titik tertinggi di sini ya pencapaian teman-teman ketika dalam hidup ngapain, misalnya memang, oh ya saya selama setahun ikut lomba sana sini, jalan sana ke sini gitu kan dengan perlombaan dan juara gitu kan. Nah yang akan ditanya adalah bagaimana proses teman-teman untuk menuju titik tertinggi tersebut gitu. Misalnya memang saya juara satu lomba apa namanya karya tulis ilmiah. Nah otomatis kan ada proses di sana. Nah ini yang harus dijelaskan proses tersebut. Misalnya ya saya tiap hari belajar ini, saya diskusi ini. Nah itu mungkin yang akan dijawab. Proses tersebut yang harus dijawab sama teman-teman. Gitu. Nah selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Nah ini kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya rada riskan untuk dijawab. Gitu. Misalnya sebenarnya bisa disetting sih sebenarnya, kalau menurut saya bisa disetting. Kelebihan di sini misalnya memang teman-teman mendaftar sebagai apa nih gitu. Kelebihannya ya udah saya teman-teman menggambar sebagai admin. Admin di sini kan tidak jauh-jauh dengan komputer. Tidak jauh-jauh dengan komputer, tidak jauh-jauh dengan Excel, tidak jauh-jauh dengan Word. Ya udah kelebihan aja tulisnya. Kalian sebutkan kelebihan saya mampu apa namanya mengelola komputer misalnya, mampu mengoperasikan Excel, Word dengan misalnya Excel dengan rumus A B C gitu kan, A B sampai Z gitu. Terus Word. Terus kelebihannya misalnya saya tepat waktu dan sebagainya. Silakan. Biasanya sih dia diminta 3 sampai 5 kelebihan ini. Kita. Kenapa ditanyakan kelebihan? Biasanya mengukur untuk ada keselarasan nggak dengan yang teman-teman lamar gitu. Nah, kekurangan. Kekurangan di sini nih yang memang jadi tolak ukur sebenarnya salah satunya. Kekurangan di sini nih ditanya juga. Nah, ditanya kekurangan. Biasanya kan hal yang paling aman itu saya seorang pelupa. Nah, saya seorang pelupa. Solusinya adalah saya akan membuat catatan. Nah, sebenarnya kenapa ditanya kekurangan seperti ini? Itu untuk teman-teman mengukur bisa nggak teman-teman itu mengatasi kekurangan teman-teman sendiri. Gitu. Kan yang tahu kekurangan sendiri ya diri sendiri gitu kan. Misalnya saya pelupa gitu. Ketika pelupa ya, saya bikin catatan notes, mau itu di sticky notes, mau itu di laptop, mau dimanapun gitu kan. Terus misalnya saya suka telat, ya solusinya ya problem solvingnya saya minta bangunkan orang tua lah, atau misalnya bikin apa namanya alarm. Nah, yang jadi titik fokus adalah bagaimana si solusi tersebut teman-teman lakukan. Gitu. Nah, nomor 8 nih. Nah, ini masalah gaji sebenarnya yang banyak banget referensi gitu, banyak banget referensi, tapi memang berdasarkan experience saya gitu ya, selama saya interview ketika ditanyakan masalah gaji ini, saya sih biasanya mengukur itu di level apa. Misalnya saya mengamar di level staff, di level SPV maupun di level manager. Ketika ditanyakan masalah gaji,
ketika saya melamar di level staff sih memang yang paling aman sih sebenarnya memang ya udah mengikuti kebijakan perusahaan gitu, karena ya bukan tidak ada sebenarnya level staff itu di atas UMK sebenarnya, pasti ada aja gitu, tapi memang mungkin yang aman di sana gitu. Di level SPV baru kita bisa nego, tapi memang untuk mungkin tips di gaji ini sebenarnya teman-teman bisa riset dulu sih, riset dulu ketika memang interview di perusahaan A, kira-kira gajinya range-nya berapa gitu kan, terus lingkungannya seperti apa. Nah, itu bisa di apa namanya, bisa dicari dulu tuh referensinya. Tapi memang ya ini rada riskan sih. Ini gimana gimana mood seorang HRD sih. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ketika saya interview seseorang pun ketika ditanya gaji yang diinginkan itu gimana mood pada akhir, gimana gimana mood saya sih sebenarnya. Kalau misalnya ada yang ngomong misalnya, "Pak, saya minta segini." Gitu. Ada juga yang bilang, Pak, ya udah saya mengikuti kebijakan perusahaan, tapi ada juga yang nego dan sebagainya gitu. Tapi ya rekomendasi saya ya di ini aja dulu, dicari dulu latar belakang perusahaannya seperti apa. Siapa tahu memang punya teman di perusahaan tersebut gitu. Itu yang bisa jadi referensi ketika teman-teman ditanyakan gaji. Tapi memang ketika ingin nego gaji jangan pernah menyebutkan misalnya kamu pengen gaji berapa? Saya pengen gaji 4 juta, Pak. Nah, lebih baik, lebih elok itu ketika ditanya pengen gaji berapa, saya pengen gaji range antara 3 juta sampai 4 juta, Pak. Gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, untuk 9 pertanyaan. Pertanyaan di sini sih sebenarnya itu baik lagi ke teman-teman ya. Gitu. Biasanya kalau saya sih suka nanya, itu bagaimana budaya tempat kerja di sana, terus job desk pasti saya seperti apa, gitu kan. Terus jenjang karirnya seperti apa, apakah ada benefit lain selain BPJS gitu kan. Nah, itu biasanya saya pertanyakan sih, karena takutnya ketika misalnya memang teman-teman lolos gitu kan, dan teman-teman tidak menanyakan hal itu, ujung-ujungnya nyesal. Jadi tiba-tiba, loh kok nggak ada ini gitu kan. Nah, apa namanya, ya itu harus ditanyakan juga. Jadi supaya jadi langkah awal juga nih ketika teman-teman lolos untuk interview lanjutan, apakah diterima atau tidak gitu. Nah, itu mungkin sebenarnya dari fresh graduate seperti itu. Ya, mungkin ada gambaran sedikit lah ya. Nah, untuk experience nih. Nah, untuk pengalaman bekerja. Untuk yang punya pengalaman. Nah, sebenarnya sama aja. Semuanya sama aja gitu ya. Tapi mungkin yang jadi titik fokus adalah di pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja di sini. Gitu. Jadi, biasanya sih seorang HRD bakal nanya, kamu masuk dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kan. Terus job desk dan pendalaman job desk, misalnya kamu menyebutkan ya saya melakukan end to end recruitment. Nah, itu dijelasin aja. Misalnya memang teman-teman, contoh teman-teman melamar sebagai admin gitu kan, admin. Nah, teman-teman menyebutkan job desk-nya saya melakukan input berkas. Nah, input berkas yang seperti apa kalian input gitu. Misalnya berkas A, berkas B, berkas C, D, E, F, G. Itu yang dijelaskan sedikit. Nah, biasanya sih suka ditanya nih, permasalahan yang terjadi selama bekerja. Gitu, atau simpelnya ya pencapaian tertinggi, pencapaian terendah selama kalian bekerja. Gitu. Pasti sih sebenarnya ketika teman-teman bekerja itu, walaupun sebenarnya lebih ke self reward ya. Jadi ya benar-benar reward pribadi yang memang tidak diakui sama orang. Gitu. Jadi misalnya memang ya saya bisa mengerjakan pekerjaan yang deadline-nya cepat, dalam arti saya baru dikasih pekerjaan jam 4, jam setengah 5 saya udah beres. Gitu. Itu kan sebenarnya salah satu self reward kita pribadi gitu. Kita dikasih kerjaan jam 4, jam setengah 5 kita udah beres. Dengan pekerjaan misalnya dengan tugas yang lumayan banyak gitu kan. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu self reward juga. Gitu. Terus misalnya memang ada nggak pencapaian terendahnya gitu kan, misalnya ya biasanya sih pencapaian terendah misalnya saya sering telat masuk kantor gitu kan, terus kadang di kantor itu mut-mutan gitu. Nah, sama gitu ya, pokoknya ketika teman-teman berbicara kekurangan, bicara kerugian, teman-teman harus berbicara solusinya seperti apa, karena memang yang dimaukan adalah problem solving-nya seperti apa
gitu. Nah, terus alasan resign. Nah, alasan resign di sini yang memang jadi riskan juga. Ketika teman-teman salah jawab, ketika teman-teman salah ngomong, ya bisa buyar tuh, gitu kan, perkenalan teman-teman dari awal. Makanya alasan resign di sini sebenarnya harus ya udah satu jujur aja. Misalnya memang saya jujur aja, misalnya memang saya ada yang tidak suka dengan atasan misalnya, tapi dikemas dengan misalnya dikemasnya dengan ada yang tidak cocok dengan budaya kerja di sana gitu. Jadi jangan ngomong saya tidak cocok dengan atasannya. Lebih enak itu ngomongnya ada kultur atau budaya yang tidak cocok dengan saya gitu. Jadi intinya sih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh ya apa namanya, jangan, harus tegas lah, harus tegas dan antusias gitu, harus tegas. Jadi jangan loyo juga gitu. Jadi ketika teman-teman interview harus tegas, A ya A, B ya B gitu, dan jangan berbicara gantung, karena berbicara gantung di sini takutnya nanti dari HRD pun enak untuk ngehajar atau ngabubukin gitu kan, ngabubukin teman-teman gitu. Jadi harus tegas aja dan pede aja gitu. Anggap aja ngobrol sama teman sendiri gitu kan, tapi dengan sopan gitu. Nah, dari sini sih sebenarnya ini ya, untuk di level HR tuh ya ini sebenarnya yang memang dipertanyakan. Di level HR beda dengan misalnya interview dengan user. Nah, dengan interview dengan user biasanya ada tambahan. Ada tambahan di sini nih. Ada tambahan dari sini, yaitu adalah pendalaman teman-teman tentang yang dilamar. Gitu. Misalnya teman-teman melamar jadi sales, jadi marketing gitu kan, marketing. Itu biasanya bakal ditanya pencapaian teman-teman sebulan berapa. Gitu kan. Misalnya selama sebulan target kamu berapa? Terus pencapaiannya berapa? Bagaimana mencapai target tersebut? Itu misalnya jadi sales. Nah, itu lebih spesifik pertanyaan-pertanyaannya untuk menjadi posisi tersebut. Misalnya admin, ya admin kamu menguasai rumus apa? Gitu. Terus kemarin jadi admin mengelolanya seperti apa? Gitu. Nah, itu lebih spesifik, lebih ke arah sana. Gitu. Itu sih yang memang untuk interview user. Nah, mungkin di sini saya sedikit ini apa namanya, perkenalan diri versi saya mungkin ya. Saya akan mencontohkan pengalaman memperkenalkan diri berdasarkan pengalaman saya. Gitu. Jadi ketika saya interview sih, yang pertama kali saya lakukan, saya ini silakan kepada Rifkia untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya lakukan adalah mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak, Bu, atas kesempatan interview siang hari ini. Gitu. Itu saya selalu mengucapkan terima kasih karena itu adab ya, sopan santun. Yang tadi kata Pak Iwan, sopan santun teman-teman ketika mau interview. Oke, saya lanjut ya. Jadi terima kasih Pak, Bu, atas waktu dan kesempatannya untuk interview kali ini. Perkenalkan, nama saya Rifkia Muhammad Nafasya Arfisehan. Saya lahir di Bandung 4 April 1997. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan alhamdulillahnya untuk orang tua masih ada, ayah dan ibu masih ada. Untuk ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ayah bekerja sebagai guru. Pendidikan terakhir saya di S1 Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi dengan IPK 3,07. Saya menempuh pendidikan kurang lebih di 4 tahun dan lulus di bulan Juni, tepatnya di 19 Juni 2019. Selama masa kampus, saya aktif di beberapa organisasi. Gitu. Jadi bisa dijelaskan, bisa juga bisa dijelaskan, bisa disebutkan. Tapi untuk memperhemat waktu, bisa disebutkan aja sih. Jadi saya aktif di beberapa organisasi, mau di internal, eksternal maupun di internal maupun di eksternal, di tingkat jurusan, fakultas maupun di tingkat universitas. Nah, pengalaman bekerja saya yang pertama adalah di PT Sinar Jernih Sukses Indo. Saya ditempatkan kebetulan di Bogor. Saya kerja dari tanggal 1 November 2009 sampai dengan 14 Juni 2021
saya memiliki job desk yang pertama end-to-end recruitment. Dari end-to-end recruitment, saya memegang customer, ada beberapa customer dari Wong Finance, BCA Finance, BCA Multi Finance, dan lain-lain. Yang kedua ada administrasi ke-HRD-an. Yang ketiga menjaga hubungan baik dengan customer. Alasan resign saya adalah karena kebetulan PT Sinergi Nesusa Indo ini adalah outsourcing, dan alasan resign saya itu karena saya ditawari oleh customer untuk join bersamanya. Nah, jadi pertanggal 14 saya resign, pertanggal 15 Juninya saya masuk ke PT Wong Finance, penempatan di Jakarta, menjadi Human Capital Generalist Supervisor. Nah, job desk saya yang pertama adalah verifikasi kerjaan staff saya. Yang pertama, yang kedua melakukan demosi, promosi, dan mutasi karyawan. Terus yang ketiga engagement karyawan. Yang keempat dan lain-lain. Alasan resign saya adalah saya pindah domisili karena kebetulan di Jakarta, ke penempatannya di Jakarta, saya pindah domisili ke Bandung. Jadi mau tidak mau saya harus resign. Nah, saya menjadi job seeker itu dari tanggal 13 September sampai dengan 12 Oktober. Jadi selama 1 bulan itu saya benar-benar giat mencari pekerjaan. Nah, alhamdulillahnya saya keterima di PT Cepat Express menjadi Human Capital Business Partner, penempatan di Bandung dengan job desk bla 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 sampai dengan saat ini. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, gitu sih teman-teman. Jadi yang pertama yang tadi saya jelaskan, teman-teman harus mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan di akhir terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya telah mendengarkan perkenalan gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja sih gitu ya, sama-sama aja dengan yang tadi saya jelaskan gitu. Nah, di sini. Nah, ini yang tadi sebenarnya yang saya bahas itu ya mungkin teman-teman juga udah banyak banget gitu kan membaca referensi-referensi tentang interview itu seperti apa gitu kan. Nah, metode STAR ini yang memang hal simple yang harus teman-teman kuasai ketika teman-teman akan melakukan interview. Nah, STAR itu ada situasi, situation, task, action, dan result. Maksudnya adalah hal simpelnya seperti ini sih. Ini mungkin saya bahas di kondisi PT Si Cepat Express saat ini. Ya teman-teman juga mungkin tahu lah Si Cepat saat ini seperti apa gitu, sedang rame-ramenya gitu kan di sosial media mengenai masalah PHK massal di bulan Maret. Nah, jadi ketika misalnya pada suatu saat saya akan resign, nah ini teknik ini yang akan saya gunakan ketika seorang HRD mempertanyakan permasalahan apa yang terjadi ketika kamu di PT Si Cepat. Nah, saya akan membahas saya akan menjawab itu kondisi permasalahan yang terjadi di Si Cepat adalah adanya PHK massal yang terjadi di bulan Maret. Nah, itu membahas tentang situation gitu kan. Nah, terus tugasnya terjadi PHK massal yang memang terjadi di PT Si Cepat Express di bulan Maret. Nah, jadi saya sebagai Human Capital Business Partner ditugaskan untuk bagaimana meredam kondisi di lapangan, gitu kan, meredam kondisi di lapangan dan meredam kondisi amarah karyawan mengenai PHK massal ini, gitu. Jadi ya tugas-tugas saya itu dan memang administrasi resignnya seperti apa. Karena memang kebetulan PHK massal ini terjadi mengapa rame karena karyawan yang bersangkutan dipaksa untuk tanda tangan resign. Nah, itu tugasnya. Nah, setelah itu akan action nih, tindakannya seperti apa. Karena setelah saya ditugaskan nih, kamu harus Rifki, kamu harus gini. Oke. Actionnya yang saya lakukan adalah ya saya berdialog, berdiskusi dengan teman-teman di lapangan gitu kan.
apa kepengenan mereka terkait dengan PHK massal ini. Misalnya ya ada karyawan yang meminta pesangon gitu kan, ada karyawan yang memang dia tidak ingin di PHK dan membawa ormas gitu kan. Nah, di sini itu sudah mulai tindakan gitu kan, tindakan teman-teman, tindakan saya juga. Nah, ketika kita punya atasan nih, ketika kita melakukan tugas kita dan action, ada yang memang tidak sesuai gitu kan, ada yang tidak bisa kita lakukan, ya kita koordinasi dulu nih gitu kan, koordinasi dengan atasan gitu. Kita bicarakan ini kondisinya seperti ini, setelah kita melakukan tugas kita, actionnya hasilnya seperti ini di lapangan. Nah, kita koordinasi, dan kata info dari atasan adalah ya udah tetap diskusi di sana gitu kan. Ketika memang teman-teman emang karyawan yang bersangkutan itu ingin pesangon, silakan dicatat. Nah, besoknya setelah sudah mendapat tuntutan itu dari tuntutan dari karyawan tersebut, ya, besoknya atau lusanya saya melakukan diskusi lagi dengan karyawan tersebut gitu. Pada akhirnya ketika karyawan tersebut membutuhkan pesangon, menginginkan pesangon, dan setelah didiskusikan, ya pada akhirnya perusahaan memberikan pesangon hasilnya gitu. Jadi ya hal-hal yang kayak gini nih yang memang teman-teman harus dipersiapkan gitu. Jadi selama bekerja itu, intinya adalah selama bekerja itu teman-teman pasti akan merasakan situasi bekerja seperti apa gitu kan, situasinya seperti apa gitu. Situasinya misalnya memang banyak kerjaan, terus tugasnya teman-teman apa yang teman-teman lakukan, dan hasilnya seperti apa. Nah, ini memang yang harus diperhatikan untuk teman-teman gitu. Jadi ini hal dasar sih, hal dasar banget untuk menjawab pertanyaan ya. Ini hal dasar banget gitu. Oke, mungkin segitu sih. Segitu mungkin yang memang bisa saya sampaikan. Jadi after ini mungkin kita bisa diskusi ya. Kita bisa diskusi ketika memang ada yang ingin didiskusikan, bisa di-sharingkan gitu. Oke, terakhir mungkin gitu aja. Saya kembalikan kepada Kang Isan. Ya, terima kasih kepada Kang Rifki ya, yang sudah memaparkan materinya tentang interview ini, bagaimana tahapan interview dan Suaranya nggak ada. Suaranya tadi. baik. Untuk pemantik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan atas materi yang disampaikan. Mungkin sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari kawan-kawan ada yang mau ditanyakan seputar tentang interview ini. Barangkali tips and triknya atau seperti apa, saya persilahkan. Mungkin kalau misalkan belum ada, mungkin dari saya pribadi dulu mungkin bertanya sama Kang Rifki mungkin. Ketika misalkan melakukan interview, mungkin kadang kita di rumah persiapan sudah sangat matang gitu kan, persiapan sudah matang, tetapi ketika misalkan kita datang ke tempat interview dan berbicara langsung sama HRD atau interviewer, mungkin kita agak gugup, dan juga mungkin untuk jawaban kita dirasa kurang kurang pas gitu di mata user atau HRD gitu. Kira-kira tips and triknya gitu dari Kang Rifki itu seperti apa? Oke. Mengenai gugup ya semua sih sebenarnya wajar ya. Mau seorang yang berpengalaman sekalipun, yang melamar maupun berpengalaman sebagai manajer, ketika memang di interview sebenarnya wajar aja sih untuk gugup ini gitu kan, karena memang kita ngobrol dengan orang asing sebenarnya gitu.
Tapi memang yang memang saya lakukan ya, memang saya lakukan selama ini ketika memang ada interview. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya riset dulu nih si perusahaan tersebut. Gitu. Jadi saya kemarin sebenarnya saat ini pun saya di Si Cepat itu sedang mencari pekerjaan yang lebih baik sebenarnya. Jadi contoh Shopee. Kita tahu semua Shopee ya. Jadi saya kebetulan melamar di Shopee Express di Garut. Jadi Shopee Express gitu kan. Nah, karena kita udah tahu nih si Shopee nih dia perusahaan e-commerce gitu kan yang memang merambat ke dunia ekspedisi gitu kan. Nah, itu yang harus kita cari dulu nih. Oke, di Shopee Express ini Garutnya di mana sih? Oh, di sini. Kita riset dulu nih. Jadi kita riset dulu. Oh, UMK Garut berapa sih? Oke, segini. Garutnya di belah mana gitu kan. Terus Garut itu identiknya dengan apa. Jadi kita harus tahu lingkungan yang akan kita tinggalkan, yang akan kita tinggali ketika memang kita bakal diterima di sana, gitu kan. Terus biasanya itu yang harus yang kita lakukan dulu. Nah, ketika datang ke sana, iya, baik lagi tadi kata Pak Iwan pun kita harus persiapkan secara hablum minallah ya, kita harus berdoa dulu dan sebagainya, gitu. Dan ketika ketika datang ke dalam ruangan, biasanya kan di ruangan man to man ya, gitu kan, berdua aja gitu. Nah, itu dari mimik kita, dari gaya kita jalan, itu harus diperhatikan juga karena itu menambah pede sih sebenarnya. Gitu. Terus cara berpakaian kita juga diperhatikan, jangan pernah menggunakan jaket. Jadi ketika teman-teman datang menggunakan jaket ya dilepas. Terus misalnya menggunakan tas ya tasnya jangan digendong tapi dikebawahin gitu kan, dijinjing. Nah, itu menambah pede kita gitu kan. Nah, ketika duduk dipersilakan duduk. Nah, itu yang tadi saya bilang yang pertama kali. Gitu ya, tarik napas dulu aja, tarik napas pelan-pelan. Nah, tipsnya itu adalah ketika interview bagaimana mata kita jangan kemana-mana. Gitu kan. Mata kita jangan kemana nih, jangan kemana kanan kiri jangan. Gitu, karena justru yang kayak gitu yang bikin kita kelihatan gugup. Itu sebenarnya kita nggak gugup nih, tapi karena mata kita kemana-mana justru kelihatannya gugup. Nah, tipsnya adalah teman-teman harus melihat matanya gitu, tapi kan karena nggak mungkin melihat matanya ya melihatnya ke dahi gitu, ke dahi aja, fokuskan mata teman-teman ke dahi gitu. Nah, jadi seorang HRD ini ngelihatnya, oh ini ngelihat mata mata saya nih gitu kan, berarti dia pede nih walaupun dalam hati grogi sebenarnya, maupun jawaban kita balelo atau gimana ale-ale gitu kan. Tapi ketika memang dari postur kita, dari gaya kita memang sudah meyakinkan, itu udah jadi nilai plus sih. Gitu. Jadi udah fokuskan aja ke dahinya, mau itu jawaban kita aneh sana ke sini, gimana-gimana gitu kan. Tapi ya yang tadi ya, kalau misalnya memang baru sekali dua kali interview, ya wajar sih. Nanti pun ketika memang teman-teman sudah sering interview, ya kan Kang Isan sudah sering interview, mau itu misalnya memang lolos ataupun tidak gitu kan, itu bakal jadi oke, bakal jadi ada problem solvingnya nih. Misalnya interview pertama, oh saya kurangnya kayak gini nih. Yang kedua, oke saya harusnya kayak gini. Yang ketiga seharusnya kayak gini. Jadi bakal ketemu titiknya, oke saya harus interview seperti ini. Gitu, karena mungkin info. Jadi setelah saya diskusi dengan teman-teman HRBP di kantor, gitu kan, eh, ada juga seseorang nih yang tugasnya itu melamar ke semua perusahaan, dan dia pengen tahu aja, pengen tahu tuh dalam arti dia pengen tahu bagaimana interview di perusahaan tersebut, gitu. Bagaimana cara interview di perusahaan tersebut, gitu. Terus dia pengen tes ombak juga sebenarnya. Jadi ada juga pemain-pemain interview kayak gitu. Jadi pada akhirnya nanti bakal jadi masukan-masukan untuk seseorang. Jadi sih intinya pada akhirnya dilatih aja sih, gitu. Mungkin tipsnya tadi juga saya jelasin sih, gitu mungkin Kak Isan. Ya, terima kasih banyak Kang Kia. Mungkin selanjutnya dari kawan-kawan partisipan yang lain, barangkali ada pertanyaan. Ya, boleh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Aikia. Perkenalkan nama saya Firda Siti Rukmana. Saya mau bertanya, entah ini di luar konteks atau satu konteks. Kalau misalkan ada seseorang yang memang
dia pernah bekerja, namun dia bekerjanya 1 bulan, jangka waktunya 1 bulan karena dibayar kayak gitu kan itu termasuk kerja atau masuk ke dalam pengalaman kerja atau tetap fresh graduate A? Oke, mengenai ya ini dilematisnya seorang fresh graduate pada akhirnya gitu. Jadi banyak juga yang ngomong kadang-kadang baru lulus gitu kan, baru lulus menggebu-gebu pengen kerja gitu kan, menggebu-gebu pengen kerja, pada akhirnya udah masuk kerja zong gitu kan, dalam arti zong di sini nggak sesuai dengan kita gitu kan. Nah, di sini tuh ya ini kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi memang ketika memang teman-teman, karena gini, dalam masa kontrak kita seorang pekerja itu kan ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang setahun gitu kan. Nah, untuk misalnya memang 1 bulan di sini sih sebenarnya teman-teman udah dapat apa gitu dari sana gitu. Jadi misalnya baru 1 bulan tapi teman-teman nggak dapat apa-apa di sana, ya nggak usah gitu, nggak usah dicantumkan. Itu baik lagi, nggak usah dicantumkan. Kalau menurut saya ya, gitu nggak usah dicantumkan. Tapi kalau misalnya memang oke, selama 1 bulan ini dapat ilmu baru nih, dapat ilmu baru dalam arti yang bakal menunjang untuk pekerjaan selanjutnya. Misalnya nih jadi admin, gitu kan? Kita pertama kali masuk nggak tahu nih rumus Excel, ya kan? Sum, VLOOKUP, pivot, VLOOKUP, if dan sebagainya, kita nggak tahu. Ketika di sana 1 bulan tahu nih, gitu ya, lancar cara menggunakannya. Itu ya masukin aja jadi pengalaman kerja. Nanti ketika ditanya kenapa resign, ya jelaskan memang ada yang tidak sesuai gitu. Tapi di sana udah bisa gitu untuk rumus-rumus tersebut gitu. Jadi ada efeknya. Tapi ketika misalnya nggak ada, datang ke sana cuma sebulan dan nggak ada efek apa-apa, ya kata saya mending nggak usah ditulis lah gitu. Walaupun pada akhirnya ketika menulis pengalaman bekerja 1 bulan itu di CV itu sangat jelek sih sebenarnya, benar-benar jelek sih gitu. Tapi ya itu baik lagi ketika misalnya dari kamu Firda memang mendapatkan hal efek dari 1 bulan tersebut, ya nggak masalah untuk dicantumkan sih, asalkan kamu ketika interview bisa meyakinkan seorang HRD dan bisa meyakinkan si user tersebut kalau misalnya memang kamu sebulan itu mendapatkan ilmu baru yang bisa diimplementasikan di perusahaan tersebut, dan resign pun karena memang ada yang tidak sesuai dengan kamu gitu sih mungkin. Oke, siap. Makasih ya. Siap. Sih mungkin dari kawan-kawan yang lain masih ada waktu sebentar lagi. Aku mau izin bertanya, mungkin Kang? Ya, boleh, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Purnama Fajar Mujahida dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya izin bertanya kepada pemateri, Kang, sesuai sama pengalaman saya gitu. Kebanyakan saya tuh sering gagal ke tahap wawancara. Jadi gagalnya itu di tahap administrasi gitu. Apakah salah dari penulisan CV-nya atau bagaimana gitu. Jadi gagalnya cuma sampai tahap peradministrasian sama tes tulis gitu. Jadi kalau untuk interview gitu sih belum sempat pernah diinterview seperti itu, Kang. Terima kasih. Untuk mengenai CV di sini ya kemarin kita sempat bahas ya di minggu kemarin sebenarnya untuk masalah CV di sini gitu kan. Jadi di pertemuan kita yang pertama itu kita sebenarnya sudah membahas. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kita ulas sedikit mengenai ketika memang kamu gagal di administrasi maupun tes tulis gitu ya. Nah, di psikotes sih sebenarnya gitu. Nah, untuk CV di sini sebenarnya banyak banget contohnya, gitu. Banyak banget contohnya untuk kamu misalnya menulis. Jadi saran dari saya pribadi sih, CV kamu itu harus selalu di-upgrade gitu. Di-upgrade di sini ya selalu harus ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan gitu. Karena ketika memang kita rata-rata gagal di administrasi, berarti memang administrasi kita ada yang salah. Berarti yang pertama CV. Nah, itu kamu upgrade aja sih. Gitu. Mungkin mana ya? Ini sih, mana ya? Coba saya screen. Ini sih ya. CV yang memang yang saya punya ya.
Wait. Udah ada belum? Udah ya. Nah ini CV yang memang bisa jadi contoh ya, karena mungkin ini juga saya berapa kali bikin perubahan untuk CV ini, gitu. Nah jadi di sini CV itu ya menggambarkan ya diri teman-teman, menggambarkan diri kamu gitu. CV itu jadi bagaimana kamu menuangkan diri kamu ke dalam tulisan gitu. Nah, jadi misalnya memang kamu sudah ada pengalaman gitu kan. Pengalaman ya udah, pengalaman secara misalnya kamu pengalaman admin, misalnya pengalaman dalam administrasi gitu kan. Nah, ini bisa ditulis gitu. Nah, di sini masalah personal gitu. Jadi intinya sih jadi jangan terlalu diada-ada gitu. CV itu. Jadi harus selalu di-upgrade sih, harus selalu di-upgrade gitu untuk CV tersebut. Intinya ya diri kamu tuangkan ke dalam tulisan gitu, dan memang ya menggambarkan diri kamu gitu. Jadi jangan terlalu diada-ada banget lah untuk CV itu. Nah, terus dikemasnya secara visualnya pun ya harus enak aja dilihat gitu. Jadi jangan terlalu banyak warna dan sebagainya, karena itu kan ketika kita lihat mengganggu mata pada jadi jangan terlalu banyak warna gitu. Itu sebenarnya banyak banget cara penulisan CV yang baik gitu, tapi memang ini CV versi saya sih gitu, dan memang ya sampai saat ini saya menggunakan CV ini gitu. Terus untuk masalah tes tulis nih, psikotes. Nah, psikotes di sini sebenarnya yang memang umum itu ya adalah kepribadian. Jadi gini, sama tipsnya ketika kamu misalnya memang mau interview, mau itu datang ya, diundang untuk datang ke perusahaan, mau awalnya psikotes dulu, mau awalnya langsung interview, ya kamu datang dengan simpelnya kamu datang dengan kepala tegak gitu. Jadi kamu harus pede aja gitu, karena sebenarnya psikotes itu yaitu hanya menilai kepribadian kamu aja gitu. Dan justru saya pribadi itu psikotes itu bisa disetting sebenarnya, karena saya juga ngomong dengan beberapa teman saya ngomong psikotes itu bisa disetting. Dalam arti disetting di sini misalnya bicara kepribadian, biasanya kepribadian itu ada 60 sampai 90 soal. Kamu melamar misalnya sebagai apa gitu kan, ya udah jawabnya itu sekiranya yang merujuk ke posisi itu, bukan versi kamu gitu. Jadi itu settingan itu di situ. Jadi misalnya kamu melamar jadi admin itu kan biasanya harus cekatan dan sebagainya gitu kan. Misalnya yang pertama, admin itu kan harus cekatan, tapi kamu nggak cekatan, ya udah ketika ada pertanyaan apakah kamu cekatan, ya gitu kan. Ada misalnya pilihan yang kedua, apakah kamu cekatan, apakah kamu lambat, ya udah cekatan aja gitu. Jadi benar-benar bisa disetting sih si psikotes ini gitu kan. Terus biasanya ada Kraepelin untuk angka-angka gitu kan, untuk mengukur daya ketahanan teman-teman juga gitu kan. Nah ya itu baik lagi ke pribadi pada akhirnya untuk masalah itu. Tapi memang biasanya ya kepribadian itu kan bisa disetting sih intinya. Jadi untuk masalah CV dan tes tulis itu baik lagi, kamu yang pertama CV itu harus sering diupdate dalam arti diupdate. Jadi jangan misalnya nih itu terus CV yang selalu dikirim, jangan gitu. Dan misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali lihat di sosial media, oh CV bentuknya kayak gini, ya udah update ke sana gitu kan. Terus mau tes tulis ya searching aja dulu, cari studi literatur yang kira-kira oh apa nih gitu kan, apa namanya psikotes yang seperti apa gitu. Jadi ya bisa pada akhirnya kamu nanti bakal menemukan CV versi kamu gitu kan, dan psikotes yang kamu kuasain. Itu nanti kamu bakal ketemu tuh titiknya ke sana. Jadi persiapkan diri aja sih pada akhirnya. Gitu. Begitu mungkin bisa menjawab. Ya, bagaimana untuk Teh Firda dan Teh Purnama, apakah dirasa cukup? Siap, cukup Kang. Terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin untuk
lihat di YouTube IKFI Unsil, mungkin apa materi kita tentang minggu kemarin tentang CP mungkin ada di upload di YouTube di IKFI Unsil. Dan juga jangan lupa nanti untuk diskusi ke depannya nanti ada pengoptimalisasian tentang aplikasi LinkedIn. Mungkin dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih, mungkin diskusi ini dicukupkan. Terima kasih kepada Kang Kia selaku pemateri dan juga para partisipan. Mantap, mantap. Untuk IKFI Talk ini saya tutup dengan sebuah pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. THR naki. Kalau rekening bisa dikirim. Oh, ini. Oh. Iya kah?